Assalamualaikum Bu Ilin. Waalaikumsalam Bu Faris, apa kabar Bu Faris? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Ilin. Jadi pada sesi ini Bu Ilin akan menjadi coach untuk Pak Latif G. Betul Bu, saya akan coaching dengan Pak Latif. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa dalam percakapan coach nanti Bu Ilin akan menerapkan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching dengan menggunakan alur Tirta G. Baik Bu Faris. Uh, baik, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Ilin kembangkan? Dari proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain saya berusaha hadir dan penuh, present, kemudian mendengarkan aktif, dan mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ngoten Bu Faris. Nggih, Bu. Dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang paling ingin Bu Ilin kembangkan secara signifikan? Yang ingin saya kembangkan secara signifikan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu apa indikator ketercapaian yang ingin Bu Ilin capai saat proses coach nanti? Kalau indikator yang ketercapaiannya, saya ingin agar coach nanti menemukan ide-ide melalui pertanyaan yang saya sampaikan sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dan mendapatkan jalan keluar. Ya. Baik Bu Ilin, semoga apa yang diharapkan Bu Ilin nanti tercapai nggih. Oke, amin Bu Faris, terima kasih. Monggo Bu Ilin dan Pak Latif bisa mulai untuk proses coachingnya. Assalamualaikum Pak Latif, apa kabar? Maaf, mic-nya. Salam Bu Ilin. Oke. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Pilih sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, hari ini kita akan coaching ya Pak Latif. Iya Bu. Ya, silahkan dari Pak Latif, monggo duduknya yang santai, bisa senyaman mungkin sebelum bercerita. Oke, siap ya Kak. Siapkan itu. Oke. Monggo Pak Latif, ada yang Senyaman. ingin disampaikan untuk sesi coaching kali ini? Ini Bu. Saya mau cerita tentang siswa saya. Yaitu mengenai siswa saya itu ada yang sulit paham dalam pelajaran. Itu gimana Bu? Jadi Pak Latif di sini ada persoalan untuk ini ya, pemahaman siswa sekelas ya? Iya. Ya. Sebelum kita lanjutkan sesi percakapan ini Pak, harapannya jenengan ke depan setelah kita melalui proses ini, apa yang jenengan harapkan? Nanti saya dari proses coaching ini nanti saya dapat ide-ide bagaimana cara agar siswa bisa paham atau lebih setidaknya ada cara lah agar siswa lebih mudah dalam memahami pelajaran saya. Oke, baik itu ya Pak Latif, tujuan kita biar nanti siswa paham. Nah, pertanyaan pertama dari saya mungkin bisa diceritakan bagaimana sih kok Pak Latif bisa bilang anak-anaknya ini kurang paham, kondisinya seperti apa Bapak? Oke, gini Bu, sebelumnya saya mau cerita dulu ya bahwa saya itu mengajar di otomotif di salah satu SMK di swasta di Kudus, yaitu SMK Wisda Karya. Tidak semua siswa sih Bu untuk susah paham itu, hanya beberapa siswa. Tapi beberapa siswa itu kalau dia belum paham, takutnya kan ketinggalan karena beberapa temannya kan sudah paham. Gitu. Akhirnya saya agak ganjel di hati saya itu. Bagaimana ya caranya agar siswa yang susah paham ini bisa ikut mengikuti dari teman yang lainnya gitu, biar tidak ketinggalan materi. Kemarin itu ketika mata pelajaran dasar-dasar otomotif, nah di situ ada
ketika saya menerangkan, nah itu ketika saya menerangkan di depan itu siswa bilang, saya tanya, apakah sudah paham semua? Nah, paham Pak. Nah, semua siswa bilang paham. Nah, ketika saya coba untuk tes maju satu persatu, ternyata ada beberapa siswa yang bingung katanya. Nah, di situ kenapa kok enggak bilang? Dan saya terangkan malah tambah bingung. Saya terangkan lagi tuh siswanya malah tambah bingung, kurang paham lagi. Nah, di situ permasalahannya. Nah, ini saya butuh coaching ini agar harus bagaimana sih saya bertanya gitu untuk mengajar anak yang kurang paham itu. Ya, Pak Latif, yang saya tangkap nih seru ya. Saat anak-anak ditanya semuanya bilang paham, tapi ternyata setelah diberi tes atau pertanyaan mereka tidak paham. Nah, kalau seperti itu dari misalkan rasio kelasnya berapa, murid keseluruhannya berapa, kemudian yang tidak paham itu ada berapa Pak? Muridnya itu ada 20 karena modelnya setengahan Bu ngajarnya itu. Jadi dari 36 siswa itu 38 siswa dibagi dua. Jadi 19, sekitar 19 siswa yang saya ajar masih siswanya. Terus yang tidak paham kemarin itu yang terdeteksi ya, saya belum semuanya soalnya majunya kan belum sampai sepenuhnya. Yang terdeteksi itu ada sekitar 4 siswa yang belum paham. Gitu. Dari 9 siswa, kisaran 4 siswa 19. yang belum paham. Oh, 19 siswa, ada 4 siswa yang belum paham. Ya. Bisa diceritakan Pak kondisi atau suasana kelas saat Pak Latif mengajar ini seperti apa Pak? Ya. Suasana kelasnya ya di kelas seperti biasanya. Kelas sudah bersih, ada kipasnya. Namun beberapa siswa itu kadang sibuk berbicara dengan teman yang lain. Terus karena di dalam kelas akhirnya saya menerangkan ya hanya lewat imajinasi saja. Saya terangkan ini caranya gini lewat imajinasi karena dalam kelas itu. Jadi hanya Pak Latif tadi sudah menceritakan suasana kelasnya Kira-kira nih Pak, kalau menurut Pak Latif, mereka yang sudah paham ini yang belum paham ini hambatannya ada di mana Pak? Yang belum paham ini hambatannya pertama kurang konsentrasi. Terus yang kedua mungkin siswa tersebut lebih suka privat, penjelasannya lebih suka privat. Jadi kalau dijelaskan secara umum dia tadi karena diganggu oleh temannya akhirnya kadang sibuk bicara sendiri dengan temannya. Ya, jadi hambatannya mungkin yang dilalui adalah mereka kurang konsentrasi dan ingin belajar privat dengan Pak Latif. Ya, Pak. Baik. Kira-kira Pak Latif sudah menemukan ide-ide nggak yang kiranya nanti akan diterapkan di kelas untuk mengatasi anak-anak ini? Ya, ide yang ingin saya terapkan yaitu pertama membawa alat dan bahan yang secara real di dalam kelas. Kalau tadi kan saya menjelaskannya kan hanya secara awang-awang dan menggunakan itu ya YouTube kan tidak bisa dipegang, dia hanya bisa melihat. Nah ini nanti saya coba idenya yaitu membawa alat dan bahannya karena dasar otomotif ini alat ukur. Nah ini saya mau bawa ke kelas biar langsung megang barangnya. Selain itu tadi yang indikasinya mau di privat ya memang harus saya meluangkan waktu untuk memanggil anak tersebut, saya jelaskan secara pribadi. Tetapi saya tidak mau melupakan yang sudah paham, nanti tinggal terus dicuekin enggak. Nah, yang sudah paham tetap saya suruh lanjut ke materi berikutnya. Yang belum paham tadi saya lebih intens, bahasanya lebih intens untuk menjelaskannya. Tuh, idenya seperti itu. Iya Pak, saya menangkap ada 2 ide, yaitu menggunakan alat realnya seperti apa ya Pak ya. Kemudian meluangkan waktu untuk siswa agar bisa mendapatkan penjelasan
lebih dari Pak Latif. Sudahkah Oke. dengan sudah pernahkah dengan menerapkan tutor sebaya, Pak? Tutor sebaya, belum saya terapkan belum. Oke, adakah Oh, ya. ide ke sana untuk mungkin sudah ada bayangan belum untuk menerapkan tutor sebaya seperti itu? Iya Bu, wah ini saya dapat ide lagi. Mungkin bisa, nanti saya buat kelompok. Nah, karena alatnya itu kemarin ada 2, kalau saya cek di bengkel itu ada 2 alat. Nanti bisa 1 alat itu untuk tutor sebaya yang mungkin lebih suka dijelaskan oleh temannya. 1 alat nanti untuk saya sendiri yang mau saya jelaskan secara pribadi. Itu terima kasih Bu. Wah, ini saya dapat ide baru. Wah, iya Pak Latif, ini kita sudah Iya. agak tercerahkan ya. Iya, Nah, agak tercerahkan. kira-kira ini kapan Pak mau dilakukan, mulai diterapkan hal-hal yang sudah ada di idenya Pak Latif ini? Ini mau saya terapkan besok Selasa langsung. Selasa itu langsung mapel saya di desa teknologi, walaupun dengan kelas yang berbeda, tapi tetap saya terapkan dulu ide ini. Harapan saya ya agar tidak terjadi banyak siswa yang kurang paham itu. Kalau bisa ya semua siswa bisa memahami alat-alat ukur yang saya jelaskan. Oh baik, jadi besok Selasa Pak Latif akan mulai melaksanakan ide-idenya ini. Nah kemudian adakah perlu bantuan dari pihak-pihak luar atau terkait yang di sekolah? Ya, saya perlu bantuan dari ketua program keahlian otomotif, yaitu kapolri saya, untuk tadi izin pinjam alat agar bisa saya bawa ke kelas. Terus saya butuh bantuan satras, kan pasti saya butuh proyektor agar bisa menampilkan animasi ataupun yang bisa membantu pemahaman siswa. Ya baik, berarti masih butuh bantuan teman-teman ya Pak ya. Pribun Pak Latif, dari keseluruhan percakapan ini Pak Latif sudah bisa menyimpulkan belum langkah apa yang dilakukan dari permasalahan dengan Pak Latif? Bisa. Untuk permasalahan saya ini tentang siswa yang susah paham, yaitu yang pertama tadi kan ada 4 siswa ya yang sudah terindikasi susah paham dari 19, walaupun mungkin ada lagi yang lain. Terus dapat ide bahwa ada beberapa siswa itu yang butuh privat. Akhirnya saya harus intens untuk menjelaskan dan menggunakan alat secara langsung. Terus ada ide lagi tambahan menggunakan tutor sebaya. Nah ini bisa bagus sekali karena ada 2 alat. Akhirnya saya punya tambahan ide lagi, yaitu 1 alat nanti bisa dijelaskan bersama teman-temannya, bagi yang paham bisa menjelaskan yang belum paham. Terus 1 alat lagi bagi yang mau saya jelaskan secara langsung dengan materi diri saya sendiri. Wah, baik Pak Latif, semoga nanti idenya bisa dilaksanakan dengan lancar ya Pak ya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, semangat Pak Latif, semoga siswanya paham 100%. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ilin sudah menyempatkan waktu untuk memberikan coaching kepada saya. Ya, baik Pak, kita akhiri sesi kali ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Laporan Bu Faris, saya sudah selesai coaching dengan Bapak Latif. Ya, terima kasih Bu Ilin. Wah, tadi saya mengamati, luar biasa ya proses coachingnya. Baik Bu, dari hasil observasi proses coaching tadi, saya masih ingin bertanya nih Bu, apa saja yang telah Bu Ilin lakukan selama proses coaching tadi? Baiklah Bu Faris, tadi saat coaching saya mencoba membuat catatan kecil dari jawaban yang disampaikan Pak Latif. Kemudian saya juga
mendengarkan dengan seksama apa yang beliau ceritakan. Nggih, Bu. Nggih. Kalau menurut saya ya Bu, dari pengamatan proses coaching tadi yang Bu Ilin lakukan itu sudah menerapkan prinsip coaching, kemudian juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Tadi terlihat sekali bahwa Bu Ilin itu presence atau hadir sepenuhnya, kemudian juga mendengarkan secara aktif, lalu juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu, tentunya dengan alur tirta. Ya, mulai dari tujuan tadi sudah Bu Ilin sampaikan atau tanyakan ke Pak Latif, identifikasi tadi Bu Ilin juga menggali ide-ide, lalu rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah Bu Ilin lakukan. Kemudian ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kompetensi apa yang ingin atau yang masih ingin Bu Ilin kembangkan setelah proses coaching tadi Bu? Baik, Bu, untuk pertanyaannya, kompetensi apa yang masih ingin saya kembangkan yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Sepertinya saya masih harus banyak latihan untuk bisa membuat memancing ide-ide kreatif dari coaching saya. Ya. Seperti itu Bu Faris. Ya. Baik Bu. Ya. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Faris atas observasinya. Ya. Baik. Baik, untuk sesi 1 ini kita akhiri ya. Berikutnya yang sesi kedua, saya sebagai coach, kemudian Bu Ilin sebagai coachee dan Pak Latif sebagai observer. Bisa kita mulai nih sekarang, Pak Latif dan Bu Ilin? Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Apa kabar Pak Latif? Alhamdulillah baik, Bu Faris. Bu Faris sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, pada sesi ini Bu Faris akan menjadi coach untuk Bu Ilin ya. Oke. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa dalam percakapan coaching ini nanti Bu Faris akan menerapkan coaching dan kompetensi inti coaching dengan menggunakan alur theta. Itu ya Bu Faris ya? Iya Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa Bu Faris jawab. Yang pertama yaitu kompetensi apa saja yang Bu Faris ingin kembangkan? Ya. Pada coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak. Yaitu yang pertama tuh presence atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terus dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang paling ingin Bu Faris kembangkan secara signifikan? Oke, yang paling ingin saya kembangkan secara signifikan yaitu pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Terus, apa indikator ketercapaian yang ingin Bu Faris capai saat proses coaching nanti? Ya. Indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada proses coaching nanti itu saya ingin coach itu dapat menemukan ide atau solusi atas permasalahannya Pak yang dialami dengan menerapkan ide-ide tersebut atau menjalankan solusinya begitu Pak. Oh gitu. Oke Bu, untuk proses coachingnya bisa langsung dilaksanakan. Monggo silakan Bu Faris dan Bu Ilin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Faris. Waalaikumsalam. Iya, senang sekali Bu. Hari ini saya bisa coaching dengan Bu Faris. Ya, saya juga sama Bu, senang bisa ngobrol bareng dengan Bu Ilin. Iya Bu, saya ini ada sedikit masalah, pengen Bu Faris coaching saya biar saya menemukan ide atas masalah saya Bu. Oh, baik Bu. Kita bisa mulai sekarang ya Bu. Monggo Bu Ilin bisa ceritakan ada permasalahan apa ya Bu?
gini Bu, saya itu punya murid dulu, ini muridnya posisinya di kelas 8 Bu. Dulu anak ini di semester 1, meskipun dia agak nakal, tapi dia itu paham pelajaran saya, mau menyimak pelajaran saya, kemudian mengerjakan tugas juga mengerjakan. Tetapi ketika masuk semester 2 ini, dia itu berubah banyak Bu. Dia menjadi anak yang malas, ngotot Bu. Oh, baik Bu. Jadi Bu Ilin ini mengalami kendala ada murid yang malas di kelas ya? Betul Bu, ada 1-2 anak yang berubah dari dulunya rajin menjadi malas. Oke. Baik Bu Ilin, sebelum kita lanjutkan percakapan ini, saya ingin bertanya dulu, nggih. Apa sih harapan yang ingin Bu Ilin dapatkan dari diskusi kita ini? Kalau harapan saya, tentunya anak ini bisa kembali seperti dulu Bu, punya semangat baru, punya semangat yang lebih ketika nyimak pelajaran. Itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi Bu Ilin ini ingin semangat murid-murid dapat kembali seperti dulu, nggih. Ya betul Faris. Nah, kalau boleh tahu tuh kondisi murid-murid saat ini tuh seperti apa, Bu? Yang Ibu katakan tadi tuh males, tadi tuh maksudnya bagaimana, Bu? Malas yang saya maksud itu dalam artian dia itu ketika saya minta untuk mencatat, dia itu tidak mencatat sama sekali Bu. Kemudian dia hanya tiduran di meja dan tidak menyimak apa yang saya sampaikan. Oh, baik Bu Ilin. Kalau dulu mereka itu tidak seperti ini ya Bu. Pembelajaran apa yang dulu pernah Bu Ilin berikan sehingga mereka tuh dulu tidak malas? Kalau saya ingat-ingat itu di semester 1 itu saya sering ngasih game, ngasih permainan di kelas gitu, jadi kelasnya rame. Tapi berhubung ini agak padat, kemudian memang semester 2 ini belum pernah ada pembelajaran yang menggunakan game. Oh, begitu ya Bu. Apa kendala Bu Ilin sehingga tidak melakukan hal yang sama lagi seperti dulu ya Bu? Mungkinkah dengan melakukan cara yang sama mereka akan kembali bersemangat lagi Bu? Kendalanya saya tidak melakukan permainan lagi itu seperti ini Bu. Dulu kan sering permainan. Ya, ketika ini saya mau ide permainan lagi itu kosong, seperti masa saya pakai ide yang lama, ide permainan yang lama kan nanti pasti anak bosen. Jadi saya belum menyusun ide-ide baru untuk permainan ini, sehingga dalam semester 2 ini saya belum pernah pakai game pembelajaran. Bu ini tuh biasanya mencari ide permainan dari mana saja Bu? Kalau ide biasanya saya dapat dari ini Bu, kayak teman-teman guru sering update status WA permainan apa, nah itu saya lihat, wah kayaknya seru, menarik. Kemudian dari Instagram juga sering saya scroll itu ada permainan untuk siswa. Lalu kapan ya terakhir berinteraksi dengan teman-teman Ibu yang menginspirasi tersebut? Waduh, sudah agak lama ya Bu, mungkin semester 1 memang saya jarang melihat status WA sehingga saya tidak berkomunikasi dengan beliau-beliau yang menginspirasi saya sebelumnya. Kalau dari Instagram Bu, mudahkah mencari ide permainan yang baru? Kalau dari Instagram cukup mudah Bu, tinggal kita biasanya cari selebgram guru yang kreatif, kemudian di situ banyak ide permainan. Biasanya saya modifikasi dari ide-ide yang sudah ada di Instagram itu Bu. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu, jadi langkah yang akan Bu Ilin tempuh pertama kali adalah mencari ide permainan baru di kelas ya Bu? Sepertinya itu Bu, kalau kemarin saya kan memang semester 1 sudah, nah semester ini 2 belum, kayak memang harus saya cari ide permainan baru Bu.
itu mungkin bisa mengembalikan semangat anak-anak. Mungkin dia kangen sama game yang pelajaran gitu. Ya. Kira-kira adakah langkah lain yang akan Bu Ilin lakukan? Apa ya Bu? Mungkin di kelas saya beri interaktif, catatan yang menarik atau gimana Bu? Saya masih bingung mungkin ide-ide ini apa lagi Bu? Sudahkah Bu Ilin tuh bertanya kepada murid apa yang mereka inginkan di dalam pembelajaran di kelas? Belum Bu, saya belum pernah bertanya. Ini mungkin benar juga sih Bu, saya sepertinya memang harus bertanya inginnya mereka seperti apa Bu, karena kan selama ini hanya dari saya saja. Nah ini bagus ini Bu, saya tanya ke murid biar saya tahu mereka itu pengennya seperti apa Bu. Jadi Bu Ilin ini kira-kira mau mulainya kapan ya Bu? Saya mulai Senin Bu, insya Allah. Saya kan ini kelas 1 project, belum masuk ke kelas 8. Senin saya ada jam kelas 8, nanti saya ketemu anak-anak. Kemudian untuk yang ide Instagram nanti atau ide permainan nanti saya cari hari Minggu Bu. Dan kita waktu luang ya, waktu nanti saya akan maksimalkan cari idenya di hari Minggu dulu, kemudian Seninnya cari ide dari anak-anak. Nah mungkin itu nanti yang saya terapkan di pembelajaran ke depan biar anak-anak semangat Bu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu Ilin, saya tunggu progres dari apa yang sudah kita diskusikan kali ini ya. Bisakah kita simpulkan hasil percakapan kita ini Bu? Baik Bu Faris, terima kasih percakapan kali ini. Kalau ingin saya simpulkan, tadi saya punya masalah, ada anak-anak yang malas di kelas padahal dulunya semangat. Nah ternyata ini karena saya mungkin tidak pernah menerapkan pembelajaran yang seperti dulu, banyak permainan. Lalu saya akan mencari ide permainan baru dari berbagai anak, permintaan pembelajaran seperti apa yang mengesankan bagi mereka, dan akan saya mulai segera mungkin. Seperti itu Bu Faris. Ya Bu Ilin. Ya, terima kasih Bu Ilin tadi sudah menjelaskan. Tetap semangat ya Bu Ilin ya untuk ya, anak Bu didik Faris, kita. terima Ya. kasih jadi coaching hari ini. Ya Bu, sama-sama Bu Terima Ilin. kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latif, saya sudah selesai meng-coaching Bu Ilin. Ya Bu, tadi saya sudah mendengarkan dan melihat bahwa Bu Faris sama Bu Ilin sudah melaksanakan coaching dengan baik. Ya, ini ada hal yang saya tanyakan. Terus apa saja yang telah Bu Faris lakukan selama proses coaching? Baik Pak, selama proses coaching tadi ya saya menerapkan kompetensi inti dalam coaching yaitu presence, saya hadir sepenuhnya, kemudian saya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu dalam percakapan coaching itu saya menggunakan alur tirta Pak, mulai dari menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, kemudian saya menggali ide atau identifikasi ya Pak, lalu menanyakan rencana atau langkah yang akan dilakukan dan tanggung jawab atas komitmen yang dipilih sampai dengan kesimpulan tadi. Oh ya, menurut saya proses coaching yang Bu Faris lakukan sudah menerapkan prinsip coaching yang benar, yaitu Bu Faris dan Bu Ilin sudah hadir sepenuhnya, presence ya, kemudian terus mendengar bicara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur cerita. Terus kompetensi apa yang masih ingin Bu Faris kembangkan setelah proses coaching tadi? Oke. Saya masih ingin mengembangkan pada ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, karena menurut saya itu penting ya untuk memberdayakan coach agar coach itu dapat menemukan ide-ide atau solusi atas permasalahannya. Begitu Pak Latif. Oke.
Sip, Bu. Tetap semangat dan terus belajar, Bu. Iya Pak, semangat. Oke. Oke. Oke, bisa langsung lanjut. Baik. Sesi ketiga, saya yang akan jadi Oke. pengamat. Terusnya di sini ada Pak Latif. Oke. Suaranya Bu Ilin. Oh iya, Oh iya, baru saya buka mikrofonnya Pak. Oke, siap. Pak Latif ini akan melakukan coaching ya dengan Bu Faris. Oke, Bu Ilin. Iya, kita ini dulu ya Pak, refresh dulu sebelum lanjut dengan melakukan coaching. Saya akan coba mengajak Pak Latif lagi untuk mengingat alur cerita bahwa dalam percakapan nanti kita sebaiknya menggunakan alur cerita. Kemudian Pak Latif juga ingat kompetensi inti yang harus dipunyai dari seorang coach. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul Pak Latif ya? Oke, siap, Bu. Oke, saya akan memberi beberapa pertanyaan ini Pak. Pertanyaan pertama, kompetensi apa saja yang Pak Latif ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini, saya ingin mengembangkan ya 3 kompetensi yang terdapat pada kegiatan coaching, yaitu presence, ya, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya baik Pak. Dari ketiganya itu Pak, kira-kira kompetensi mana yang ingin jenengan tingkatkan secara signifikan? Kompetensi pada pertanyaan berbobot, Bu. Ya baik. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, sebelum jenengan melakukan indikator ketercapaian nanti apa Pak dari proses coaching yang akan jenengan lakukan? Indikator ketercapaiannya yaitu harapan saya nanti pada saat proses coaching, coach dapat menemukan ide-ide dari permasalahannya sehingga coach nanti bisa menyelesaikan masalah dan menjalankan solusi yang didapatkannya itu. Oke, baik Pak Latif, bisa dimulai coachingnya. Akan saya amati dan saya catat proses coachingnya. Silahkan. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Latif. Bagaimana kabarnya Bu Faris? Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Latif bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini kita mau membahas apa ya Bu? Sepertinya ada yang ingin diceritakan dari Bu Faris. Iya Pak, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih ya Pak, karena Pak Latif sudah bersedia saya ajak untuk sharing ya. Saya ingin curhat nih Pak, ada masalah di salah satu murid saya. Beberapa waktu lalu tuh saya dilapori oleh orang tua murid bahwa anaknya itu tiba-tiba menangis dan minta pindah sekolah Pak. Dia tuh merasa tidak nyaman di sekolah karena sering diejek dan dibully oleh teman laki-laki di kelas. Saya sendiri tuh sampai kaget Pak mendengarnya. Sementara saat itu anak tadi tuh tidak mau berterus terang Pak siapa yang melakukan bullying atau yang mengejeknya. Anak tersebut tuh hanya bercerita sama ibunya, lalu ibunya yang melaporkan masalah ini ke saya. Nah, saya ingin tuh peristiwa ini tidak terulang kembali di kelas Pak. Saya ingin anak-anak di kelas tuh merasa nyaman, aman saat belajar ya. Tidak ada bullying. Pada semester dasar yang lalu tuh sudah baik, saya rasa seperti itu. Oke. Tadi ini kita mau bahas tentang anak terjadinya pembulian ya atau bullying di kelas. Jadi Bu Faris ingin anak-anak bisa belajar dengan nyaman di sekolah tanpa adanya bullying. Terus dari permasalahan ini yang tadi Bu Faris ceritakan, apa yang ingin Bu Faris harapkan ke depannya? Ya, betul sekali Pak Latif. Kedepannya tuh saya ingin anak-anak itu dapat belajar ya Pak dengan senang, dengan nyaman.
suasana kembali kondusif seperti dulu tanpa adanya perasaan tidak nyaman, rasa takut, khawatir atau rasa minder karena diejek atau dibully oleh teman-temannya. Gitu, Pak. Oh, oke. Terus menurut Bu Faris sendiri, apa penyebab anak-anak itu melakukan bullying kepada temannya di sekolahan? Kalau penyebabnya itu kalau menurut saya ya Pak, anak tersebut yang dibully itu termasuk anak kategori yang kurang pandai di kelas. Kemudian terkadang itu anak itu kurang nyambung Pak dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas, sehingga anak itu tuh dianggap sebagai kelemahannya Pak, yang dijadikan bahan untuk ejekan, terutama anak laki-laki. Padahal teman laki-laki yang mengejek ini tuh juga tidak begitu pandai Pak. Mungkin dia ini ingin mencari perhatian di kelas atau dia merasa sok berkuasa di kelas, seperti itu Pak. Oke. Dari permasalahan yang Bu Faris ceritakan ya, Bu Faris sudah melakukan apa agar bullying ini tadi tidak terjadi? Oke. Yang sudah dilakukan Bu Faris? Dari permasalahan tadi ya Pak, saya pertama tuh memanggil anak yang dibully. Anaknya tuh anak perempuan Pak. Saya minta anak tersebut itu untuk menceritakan kembali permasalahannya dengan jelas dan terbuka. Setelah anak itu bercerita, saya kan mendapatkan informasi juga Pak. Kemudian saya juga memanggil anak laki-laki yang membuli ini. Saya tanya untuk konfirmasi apa yang telah dilakukan. Nah, anak ini memang mengakui Pak kalau dia telah mengejek dan kadang tuh sampai membentak-bentak saat belajar bersama di dalam kelompok. Nah, anak-anak itu kemudian saya beri pembinaan dan penguatan Pak. Terus baik Bu, apa hambatan Bu Faris ketika melakukan hal itu? Hambatan yang saya alami ya ketika yang dibully ini tuh susah Pak untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Ya, saya tanya itu jawabannya itu bertele-tele. Anaknya kurang bisa berterus terang, kurang terbuka karena merasa takut akan kalau saya dilapori, wali kelasnya tahu, itu dia akan takut untuk dibully kembali atau nanti takut akan dipukul atau dijotos. Anaknya bilang seperti itu. Nah, dari cerita itu juga anak tersebut menganggap bahwa yang membuli itu anaknya agak galak Pak dan suka bentak-bentak gitu. Oh gitu ya. Lalu apa solusinya Bu untuk mengatasi hambatan tersebut? Solusinya yang saya lakukan ya, saya melakukan pendekatan lalu memberi penguatan dengan mengajak anak-anak itu bercerita secara jujur dan terbuka, lalu sampai menemukan atau menyebutkan siapa yang melakukan bullying tersebut. Nah, selain itu ya Pak, saya itu mencari tahu dari teman-temannya yang di kelas ya, sebagai informasi tambahan saja. Nah, anak yang melakukan bullying ini saya juga beri pembinaan Pak, dan saya juga beri ilustrasi bagaimana perasaan anak yang dibully dan juga dampak-dampak bullying yang ditimbulkan. Sampai akhirnya tuh anak yang membuli tersebut tuh berkomitmen untuk tidak akan melakukan bullying lagi di sekolah. Sampai anak itu tuh membuat surat pernyataan sendiri dan ditandatangani atau mengetahui orang tuanya Pak. Nah, saya juga memberitahu permasalahan ini kepada orang tuanya agar orang tuanya juga ikut memberi pembinaan Pak, supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Oke, terus dari skala 1 sampai 10, gimana sih skala Bu Faris saat ini untuk menciptakan suasana belajar di kelas yang nyaman tanpa bullying saat ini? Kalau saat ini nggih Pak, kira-kira ya masih di skala 7 ya Pak. Dari setelah kejadian tersebut, anak-anak itu akhirnya berdamai Pak dan meminta maaf. Jadi saya agak lega, di kelas pun anak tersebut sudah tidak melakukan bullying lagi. Oke, terus kira-kira apa sih rencana Bu Faris untuk menciptakan murid-murid
agar senang dan nyaman belajar di sekolah tanpa bullying? Oh, rencana saya ya menciptakan budaya yang positif di sekolah, Pak. Misalnya ya sebagai guru kan harus bisa menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Kemudian ya, karena dulu pernah di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas, saya akan mereview kembali keyakinan kelas itu, juga memberi penguatan supaya keyakinan kelas itu dapat dijalankan dengan baik. Kemudian juga saya ada waktu untuk memberi pembinaan karakter dan penguatan kepada murid-murid. Nah, selain itu ya Pak, selain pembinaan, menguatkan keyakinan kelas itu saya rasa apalagi ya, mungkin ya Pak, di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu harus dimasukkan yang namanya apa ya, kompetensi sosial emosional Pak, agar anak ini tuh memiliki kesadaran yang penuh untuk bisa mengontrol atau mengatur dirinya secara bertanggung jawab. Begitu Pak. Ya Bu. Dalam rencana kegiatan tersebut, apa strategi yang akan Bu Faris lakukan nanti? Mungkin strateginya ya saya akan berkolaborasi Pak dengan, terutama dengan guru-guru ya Pak, dengan semua warga sekolah ya, untuk menerapkan budaya positif agar lingkungan belajar ini tuh menjadi nyaman dan menyenangkan tanpa adanya bullying gitu. Kalau menurut saya itu dengan kolaborasi dengan rekan guru, jika terjadi bullying antar murid pada saat itu tuh dapat segera diatasi supaya masalah ini tidak menjadi besar Pak. Nah, selain itu juga perlu menguatkan ini ya, keyakinan kelas ya, hal-hal yang positif yang sudah disepakati bersama itu, dan mengajak anak-anak itu mungkin membuat poster atau membuat poster anti bullying, lalu memasangnya ya, kemudian poster tentang sekolah ramah anak dan sebagainya. Minimal itu di kelas saya sendiri Pak, saya mulai dari kelas saya sendiri. Oke. Kira-kira mulai kapan Bu rencana itu dilaksanakan? Kalau rencana ini ya sebagian ya sudah saya lakukan ya Pak, tapi akan terus saya lakukan ke depannya supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, begitu Pak. Oke. Terus apa komitmen Bu Faris dalam menjalankan rencana tersebut? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Pak, komitmen saya ya ingin mewujudkan suasana belajar di sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa adanya bullying. Oke. Terus siapa saja Bu yang akan membantu mewujudkan hal itu Bu? Yang bisa membantu. Yang membantu saya itu ya ada guru BK Pak, kemudian ada guru-guru lainnya di sekolah ya, orang tua murid dan juga murid itu sendiri ya, semua warga sekolah lah ya, yang bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Oh iya, baik Bu Faris. Semoga rencana baik tersebut bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak, saya berharap demikian. Oke. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Atau kalau bisa disimpulkan? Baik Pak, jadi pada sesi coaching ini saya dapat simpulkan ya Pak, bahwa harapan saya untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan tanpa adanya bullying di sekolah itu dapat dilakukan melalui menciptakan budaya positif di sekolah, diantaranya ya menjadi guru harus menjadi teladan yang baik, kemudian menguatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, memberikan pembinaan karakter, kemudian mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ini ke dalam pembelajaran dan ke dalam kegiatan Project M5 ya, seperti yang saya lakukan tadi Pak. Dan tentu saja ini tidak terlepas dari kolaborasi ya antar semua warga sekolah demi untuk mensukseskan program sekolah ramah anak Pak di sekolah saya. Tetap semangat Bu Faris dan semoga harapan Bu Faris dapat tercapai. Amin.
Amin. Terima kasih Pak atas doanya. Nggih. Saya juga ingin terima kasih Pak Latif sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing saya hari ini. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Nggih. Terima kasih Pak Latif. Oke. Ya, Pak Latif, saya sudah melihat dan mengamati tadi kegiatan coaching yang Pak Jenengan lakukan. Boleh saya Ya, Bu, ya. pertanyaan ya, Pak? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Untuk pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi apa saja yang sudah Pak Latif lakukan selama proses coaching? Ya, Bu. Pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan percakapan dengan coach, yaitu Faris. Saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan yang dicapai, identifikasi atas permasalahan yang disampaikan, rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab atas komitmen yang diberikan. Ya, menurut saya tadi proses coaching yang telah Pak Latif lakukan memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Sudah ada proses identifikasi, menanyakan tujuan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah sangat baik Pak Latif lakukan, ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Dari proses coaching tadi, kompetensi apa yang masih ingin dengan tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu saya masih ingin mengembangkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam coaching dengan rekan sejawat atau murid. Pertanyaan berbobot itu sangat penting sehingga bisa memberdayakan coach agar mendapatkan ide-ide atau solusi atas permasalahannya. Itu, Bu. Ya, baik Pak Latif, Bu Faris, kita telah selesai melaksanakan rangkaian coaching kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, kita tutup dan tetap semangat untuk melaksanakan rencana aksinya masing-masing. Ya, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Bu, HP saya panas.